Oke, ini adalah masih contoh yang sama seperti tadi soalnya, tapi saya akan mengerjakan menggunakan rumus. Rumusnya adalah integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Ya. Nah, bermain di huruf U dan V. Nah, dari sini, ini kan dua perkalian ya. Saya misalkan U adalah yang X, dan V, bukan V ya, sabar dulu. Oke, ini karena ada turunan dan integral jadi ya. U itu adalah X, dan dV adalah ini. Jadi integral X akar 2X tambah 1 kan bentuknya sama nih. Jadi ini U, yang ini dV. Gitu. Kalau dV itu kan berarti turunan V. Kalau U ya U saja. Kalau ada D di depan itu berarti turunan, maksudnya gitu. Ya. Jadi ini U sama dengan X, maka DU adalah 2X. DU itu turunan X. Ya, turunan X. Sorry, ini kenapa 2 ya? Turunan X itu 1 dx gitu. Ya. Turunan X adalah 1 dx. Nah, dV-nya 2X tambah 1 pangkat setengah. Berarti kalau hanya mencari V, turun integral kan? Turunannya udah diketahui nih, turunan V adalah ini. Berarti V itu adalah integral dari turunannya ini. Integral 2X tambah 1 pangkat setengah dx. Kenapa dx? Kan ini variabelnya X, diturunkan terhadap, diintegralkan terhadap X. Pakai cara yang sama, substitusi. Ini tadi kita udah cari, jadi saya nggak perlu cari lagi, tinggal tulis sepertiga 2X tambah 1 pangkat 3/2 tambah C. Ketika U, DU, DV, dan V sudah diketahui, sudah ditulis seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi ini integral X akar 2X tambah 1, langsung saya tulis U-nya adalah X, V-nya adalah sepertiga 2X tambah 1 pangkat 3/2, C-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, dikurang integral dari V du, integral dari V-nya sepertiga 2X tambah 1 pangkat 3/2 du. Du ini ya, du adalah 1 dx. 1 dx tetap dx saja berarti. Karena 1 kali dx tetap dx. Jadi sekali lagi, kalau kalian salah di U, DU, DVU ini, berarti ya sudah pasti salah ketika memasukkan ke dalam rumusnya. Nah, selanjutnya, X kali sepertiga berarti sepertiga X, 2X tambah 1 pangkat 3/2 kurang. Nah, ini kita integralkan. Tapi kan tadi kita udah cari tuh yang bagian belakang tadi. Coba saya cek. Nih, kita udah cari kan? Kita sudah cari, mana tadi? Nih, tadi kita udah cari integral sepertiga 2X tambah 1 pangkat 3/2 ini 1/15 2X tambah 1 pangkat 5/2. 1/15 2X tambah 1 pangkat 5/2. Bisa ditambah C. Udah terakhir kan? Oke, sama dengan, nah sampai di sini ternyata hasilnya sudah tidak bisa diapa-apakan ya, ini cukup sampai di sini. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya sama seperti yang pertama tadi. Coba kalian cek soal yang ini Mbak kerjakan dengan cara manual, hasilnya kan sama gitu. Jadi terserah mau pakai cara manual atau cara rumus, itu hasilnya sama. Cara kerjanya kurang lebih tingkat kesulitan juga sama. Kalau saya sih berhubung saya males ngapal-ngapalin rumus, saya biasa pakai cara manual. Tapi pakai cara rumus juga nggak apa-apa sih. Saya pakai rumus bisa, pakai manual bisa, semua bisa lah gitu. Jadi terserah kalian. Gitu ya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, ini kan contoh soal pertama, sudah saya kerjakan pakai cara manual dan rumus, hasilnya sama. Untuk contoh soal kedua, ini nanti kalian coba lihat-lihat sendiri ya, caranya sama, model soal juga hampir sama. Nah, lalu untuk yang ini yang akan saya jelaskan adalah contoh soal yang ketiga. Sebenarnya juga gampang. Pokoknya kalau udah tahu metodenya itu gampang saja. Nah, contoh soal yang ketiga, ini adalah integral dari E pangkat X kali X. Ini juga sama, saya misalkan U-nya adalah E pangkat X, lalu dV-nya adalah X dx, lalu turunan dari U adalah E pangkat X dx. Jadi di matematika ada yang namanya E ini biasanya epsilon ya. Jadi turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Memang begitu. Ada, ini khusus, simbol khusus ya. Nah, kalau dV X dx berarti turunan V itu kan turunan dari X.
Saya ingatkan lagi bahwa V itu adalah turunan dari X dx, turunan dari ini. Kok turunan? Integral dari ini X dx. Integral dari X itu kan setengah X kuadrat gitu. Bisa tambah C boleh, tidak tambah C juga boleh. Yang penting nanti hasil akhir tambah C. Baru pakai rumus dimasukkan. Setelah dimasukkan dengan rumus, ternyata seperti ini. Endingnya seperti ini, bahwa integral 1/2x kuadrat kali E pangkat X dx ini agak susah. Nah, ketika susah kita bisa menggunakan cara lain ya. Cara lainnya bagaimana? Cara lainnya kita menggunakan metode lain. U-nya kita misalkan X. Jadi ini terbalik ya. Kalau tadi kan U-nya E pangkat X. Kalau susah, kita berarti ubah U-nya yang X. Kan masalahnya begini. Soal seperti ini kan bisa jadi kita misalkan U-nya adalah E pangkat X, X-nya ini adalah dV, mengacu ke rumus gitu kan. Tapi ternyata kita udah misalkan U-nya sama dengan E pangkat X, tapi susah sampai sini. Ini kan susah mengintegralkan E pangkat X, ini susah. Makanya kita balik, U-nya jangan E pangkat X, tapi U-nya X gitu. Makanya di sini U-nya adalah X. U-nya X, DU-nya berarti turunan X adalah 1 dx atau dx saja. dV-nya berarti E pangkat X dx. V itu integral dari E pangkat X. Integral dari E pangkat X kita tetapkan saja, bukan tetapkan sih, memang integral dari E pangkat X itu adalah memang E pangkat X itu sendiri. Ini dikatakan susah karena di sini di depannya nih ada bilangan, jadi ada 2 perkalian lagi nih antara X kuadrat dengan E pangkat X. Ini susah kalau diintegralkan, rumit ya. Jadi begini saja. Baru masukkan di rumusnya masih sama, integral U dV sama dengan ya seperti ini. Nanti integral E pangkat X tetap E pangkat X. Jadi lebih mudah begini. Jadi memang ada kalanya kalau susah kita bolak-balik. Jadi dari sini kalian mudah memperoleh suatu informasi baru bahwa turunan dari E pangkat X itu adalah tetap E pangkat X ya. Integral dari E pangkat X tetap E pangkat X. Nanti ada kalanya ada yang namanya ln X itu ada, tapi ini nanti. Jadi ln E itu adalah khusus di integral itu tetap gitu. Makanya ini sedikit saya kasihkan supaya nanti kalau misal tiba-tiba keluar itu nggak kaget gitu. Nah, soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini juga masih sama, integral parsial, tapi trigonometri. Saya sengaja kasih trigonometri. Selanjutnya akan saya bahas sendiri nanti, tapi saya kenalkan dulu soal bentuk trigonometri yang menggunakan integral parsial. Caranya masih sama. Saya ingatkan kembali, turunan ya. Turunan dari sin itu cos. Turunan dari cos itu pasti min sin. Ini turunan. Kalau integral, kebalikan. Integral dari sin itu min cos, integral dari cos itu sin. Ini integral. Itu yang harus dipahami. Ini sederhana, tapi harus dipahami. Saya ingatkan kembali. Nah, kalau seperti ini kita misalkan U-nya dx, ini kan U-nya 2x kali cos x kan. Jadi cos ini harus terpisah dengan yang lainnya. Jadi U-nya 2x, turunan dari U2 dx, turunan dari 2x kan 2 ya. Lalu dv-nya kita misalkan cos x, integral dari v itu kan integral dari ini ya, dv. Jadi biar tidak lupa, v itu adalah integral dari dv. Jadi integral dari cos x. Integral dari cos itu adalah sin. Makanya integral dari cos x adalah sin x. Setelah aman di UD, UdV, dan V, kita masukkan. Seperti biasa kita masukkan. Nah, di sini 2x sin x kurang integral 2 sin dx, sin x dx. Kalau konstanta diintegralkan bisa pindah ke depan. Ini integral dari sin adalah min cos, nih, sin integralnya min cos, x tambah c. Kalau integral hilang langsung tambah c, min ketemu min jadi plus. Udah, ini hasilnya. Gampang, mudah ya. Begitupun soal ini. Ini juga ada lagi soal. Caranya juga masih sama. Saya nggak perlu jelaskan karena sama saja, hanya beda di angka gitu ya. Nanti dilihat-lihat lagi, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya masalah integral parsial. Intinya mau cara manual kah, mau cara pakai rumus, memang kalian tidak boleh melupakan bagaimana cara mengintegralkan secara substitusi dengan metode substitusi ya. Jadi ini ada soal 15 nomor. Silakan dikerjakan. Ini sudah saya kasih aba-aba cara substitusi. Berarti saya mau ini dengan cara substitusi. Terus ini nomor 10 sampai 12 dengan cara substitusi juga. Sisanya berarti parsial. Begitu ya. Oke, selamat bekerja. Semoga bisa.